Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya sahabat-sahabat PMII dan juga sahabat-sahabat Kopri khususnya? Alhamdulillah kita bisa tatap muka kembali walaupun gak bisa berinteraksi secara langsung. Selamat datang sahabat-sahabat. Sebelum menyimak videonya, mari kita lihat syarat dan ketentuannya dulu ya. Yang pertama, jaga jarak. Yang kedua, gunakan masker. Yang ketiga, cuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Yang keempat, duduk yang nyaman. Yang kelima, siapkan makanan. Dan jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like videonya, dan share juga ke sahabat-sahabat yang lain ya. Karena kalian sedang berada di channel Podcast Kopri PMI Fisip. Alhamdulillah, Kopri Fisip saat ini mempunyai konten baru namanya Podcast Kopri. Di mana podcast ini kita bakal membahas tentang banyak hal, tentang perempuan, tentang PMII, Kopri, tentang isu-isu terhangat yang marak diperbincangkan dalam perspektif perempuan khususnya ya. Sebagai info, kemarin kita udah ngelakuin SRR, rapat tahunan antara yang kelima Fakultas Ilmu Politik Universitas Kota Bandung. Alhamdulillah sudah terpilih ketua Kopri dan juga ketua PMII terbaru, yaitu sahabat Bahrul Ulum, dan juga ketua Kopri yang terpilih yaitu sahabat Hana Nabila. Tidak lupa juga podcast kali ini kita ditemani oleh sekretaris terpilih yaitu Hai Itami. Hai semuanya, orang Tasik. Saya sendiri sebagai bendahara Kopri masa hikmat 2020-2021. Nah, kembali lagi kita ke podcast kali ini. Kita bakal membahas tentang yang marak diperbincangkan oleh Kopri khususnya dan juga PMII, yaitu tentang kekerasan seksual dan bagaimana dampak pencegahan kasus dan juga sampai ke rancangan undang-undang tentang kekerasan seksual itu sendiri. Kali ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual. Apa sih itu kekerasan seksual? Menurut naskah akademik rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan. Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang, dan tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, dan atau sebab yang lain, atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Kekerasan seksual itu bisa dideskripsikan secara sederhana bahwa suatu tindakan maupun perbuatan yang merujuk kepada seksualitas seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, atas dasar dorongan dan juga ancaman. Banyak juga di antara anak-anak Kopri atau dari banyak orang ada yang nanya, "Teh, apa sih bedanya kekerasan?" Jadi, secara sederhananya, kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual itu merupakan dua hal yang berbeda, tetapi memiliki satu rukun yang sama. Jadi pelecehan seksual ini merupakan bentuk-bentuk dari kekerasan seksual. Nanti bakal saya jelaskan ada 15 bentuk kekerasan seksual, salah satunya yaitu pelecehan seksual. Namun pelecehan seksual ini sudah masuk kepada bentuk-bentuk dari kekerasannya gitu. Sama sebenarnya, tetapi lebih difokuskan kepada sebuah tindakannya kalau itu pelecehan seksual. Untuk kekerasan seksual menurut rancangan undang-undang tentang pencegahan kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan. Yang pertama tadi ada pelecehan seksual. Sudah dijelaskan bahwa ada dua bentuk pelecehan seksual. Yang pertama secara fisik maupun non fisik. Secara fisik itu seperti apa? Misalkan kalian dicolek atas dasar ketidaksetujuan dari kita ya. Dicolek, dipegang bagian tubuh yang kita rasa ya dianggap tidak sepatutnya gitu ya dipegang oleh orang lain gitu. Yang kedua secara non fisik itu seperti apa? Misalkan
sekarang lagi maraknya kasus netizen di mana komentar-komentar yang ada di salah satu contohnya itu Instagram. Ini salah satu bentuk pelecehan seksual juga. Saya beri contoh seksual yang dialami oleh laki-laki, di mana pelakunya ini adalah seorang perempuan. Ada misalkan laki-laki yang memposting bagian bentuk badan laki-laki tersebut, misalkan tidak memakai apa-apa gitu ya, bagian atasnya saja. Terus ada perempuan yang komen misalkan di komentar itu, misalkan komentarnya, aduh rahim saya anget nih misalkan. Terus aduh saya kayaknya pengen melakukan sesuatu gitu ya yang tidak sepatutnya tidak sepatutnya diucapkan lah. Nah itu salah satu bentuk pelecehan seksual. Kalian bisa melaporkan, mengadu gitu. Karena kenapa sih itu bentuk dari pelecehan seksual? Karena itu rasa tidak nyaman kan kepada diri kita sendiri. Ada itu ada dua ya. Pelecehan seksual, ada fisik, ada secara non fisik, ada verbal, secara non verbal. Siulan juga itu termasuk verbal. Iya. Iya, termasuk pelecehan seksual ya. Nah, yang kedua ada pemaksaan perkawinan. Kenapa pemaksaan perkawinan masuk kepada kekerasan seksual? Karena ada di beberapa, mungkin sudah menjadi budaya mungkin ya di keluarganya atau suatu masyarakat di mana anaknya ini dipaksa untuk berkawin atau dipaksa untuk menikah sesuai dengan kehendak orang tuanya. Itu salah satu bentuk kekerasan. Karena kalau misalkan kita menerima saja, misalkan kita menerima ya udah nggak apa-apa, orang tuanya aja yang milih, itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita dipaksa untuk menikah seseorang yang tidak kita cintai atau seorang yang tidak kita inginkan gitu ya, tidak dijodohkan, menurut saya. Jangan dulu kayak gitu. Itu masuknya kekerasan seksual loh. Karena nanti kan untuk kedepannya yang akan melanjutkan suatu hubungannya kan kita gitu. Misalkan ketika kita berhubungan seksual, kalau kitanya tidak merasa senang, tidak merasa ingin kan, nanti malah merujuk ke hal-hal yang tidak diinginkan kan nanti. Terus yang ketiga ada kontrol seksual. Nah, kontrol seksual ini ada beberapa kasus di mana malah banyak laki-laki yang belum bisa mengontrol hasrat seksualitasnya gitu. Contohnya gini, kalau misalnya ada perempuan lagi jalan pakai rok mini misalkan atau baju ketat gitu ya, kan kita nggak bisa nih kayak mencegah laki-laki itu untuk kalau laki-laki berpikiran liar, laki-laki itu kalau pokoknya rasa hasrat ingin melakukan gitu ya, kita kan nggak bisa. Nah, ketika laki-laki itu setelah melakukan hal tersebut tidak bisa mengontrol, nah itu masukin kekerasan seksual gitu. Tapi itu sebenarnya hal yang wajar ya, laki-laki tertarik lah gitu terhadap perempuan. Tapi perlakuannya gitu setelah melihat perempuan itu. Nomor 4 ada pemaksaan aborsi. Nah ini yang sering terjadi ya. Biasanya sih kalau misalkan pemaksaan aborsi ini dilakukan oleh orang-orang yang di luar pernikahan ya, misalnya berzina. Dampaknya ya sebenarnya, karena jarang sekali kalau orang yang sudah menikah adanya aborsi, itu jarang sekali. Biasanya KB ya, kalau misalkan emang pengen diatur punya anak berapa gitu, biasanya itu yang di luar perkawinan biasanya aborsi. Itu salah satu kekerasan seksual, karena mungkin kan kita aborsi itu seperti apa sih, mungkin sakitnya ya kan, mungkin dampaknya setelah aborsi itu apa kan, itu pasti bakal trauma juga bakal trauma juga ya. Nah, dan perempuan juga mempunyai hak itu untuk mengandung sebuah janin di rahimnya gitu. Yang nomor selanjutnya yang kelima ada prostitusi paksa. Salah satu contoh prostitusi paksa yang ada di Indonesia misalkan, ini maksudnya pelegalan tentang penjualan perempuan ya, penjualan anak misalkan itu
boleh, yang kedua itu paksa lagi ya. Itu adalah salah satu hal yang emang benar-benar tidak, itu salah satu hal yang benar-benar kekerasan secara seksual ya. Ada praktik tradisi. Praktik tradisi ini masuknya kepada budaya-budaya masyarakat, misalkan jauh-jauh di masyarakat lah, keluarga gitu ya, di mana perempuan ini diharuskan untuk sunat perempuan, ya kan? Atau tidak jauh-jauh juga bukan keluarga, misalkan dokter yang tidak tahu atau tidak pro terhadap kebebasan perempuan, tulisannya ada tuh sunat perempuan. Nanti kita bahas lagi ya, diskusi sunat perempuan. Nah, itu yang lagi rame-ramenya. Ada pemaksaan kehamilan. Pemaksaan kehamilan ini juga lebih banyak maraknya di mana di luar hubungan suami istri ya, di luar perkawinan. Biasanya ketika berhubungan seksual, si laki-lakinya tidak mau memakai kondom. Kayaknya ada yang ya, misalkan dalam hubungan istri, ketika ada salah satu di antara mereka yang ingin melakukan hubungan seksual, tetapi mungkin kali berapa kali gitu kan, itu kan maksudnya psikisnya ya, walaupun mungkin raganya nggak capek, raganya masih pengen, tapi kan intimidasi ini lebih mengacu pada psikisnya ya. Itu mikirnya kayak perempuan atau laki-laki kayak ini masih lagi gitu loh, capek juga gitu ya. Misalkan dipaksa itu mau. Nah, selanjutnya ada perbudakan seksual. Itu maksudnya tadi ke kayak PSK gitu, itu maksudnya perbudakan seksual. Jadi didorong terus untuk melakukan hubungan seksual kepada orang-orang yang bukan mahramnya, kepada orang-orang yang mungkin tidak dikenal. Itu kan perbudakan seksual. Terus selanjutnya ada eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual ini adalah dimana sebenarnya ini ruang lingkupnya sama, cuma dibagi-bagi aja gitu ya sama karena oh ya, jangan lupa juga ini 15 kekerasan seksual ini menurut Komnas Perempuan karena ada 15 kasus. Sebenarnya banyak sekali ya kekerasan seksual yang masih orang-orangnya kayak bukan, masih belum berani mengkalahkan. Nah, eksploitasi seksual ini adalah sama sih kayak tadi disuruh, diberikan ancaman, diberikan iming-iming untuk melakukan hubungan seksual, setelah itu seksual. Nah, itu udah ada 15 bentuk kekerasan seksual. Jadi jangan lupa ya, pelecehan seksual itu termasuk ke dalam bentuk-bentuk. Tadi kan udah membahas tentang 15 bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan. Selanjutnya ada dampak bagi korban kekerasan seksual. Dalam rancangan undang-undang tentang pencegahan kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan ada banyak sih ya dampaknya yang diteliti mungkin ya sama teman-teman dari keluarga. Yang pertama ada dalam beberapa kasus adanya dorongan untuk bunuh diri. Itu kenapa bisa sampai kayak gitu, karena motivasi hidupnya gitu ya, orang yang udah motivasi gitu ya. Korban kekerasan seksual itu pasti merasakan dirinya udah kotor, terus dia ada orang yang mendukung, dia udah merasa bahwa dirinya salah, kayak ada budaya hidup lagi gitu ya. Biasanya kebanyakan kayak gitu. Yang kedua ada trauma secara seksual. Jadi dia ada banyak juga kasus kayak nggak mau lagi berhubungan seksual, nggak mau lagi romantis mendalam, nggak mau lagi misalkan nikah karena emang dulunya udah pernah dilecehkan atau emang dulunya ada perlakuan kekerasan gitu. Selanjutnya ada gangguan fungsi reproduksi. Nah itu juga banyak kasus juga seperti yang marak ini kayak penyakit HIV, AIDS gitu ya, banyak banget karena emang hubungan seksual yang gak sehat, sama juga emang tidak teratur gitu, bukan teratur ya, bahasa medisnya aku nggak tahu deh, pokoknya tidak
tidak sehat lagi. Jadi higienis. Higienis yang tidak sehat lah pokoknya gitu. Nah, itu kan emang kalau misalkan udah nikah tuh emang harusnya konsultasi dulu kan, perihal kesehatannya kayak gimana gitu. Terus selanjutnya ada perilaku cenderung berubah, itu pasti banget, pasti setiap korban yang melakukan korban kekerasan seksual pasti ada dampaknya, itu perilaku cenderung berubah pasti. Misalkan bunuh diri di rumah gitu, terus nggak mau ketemu sama orang-orang, gampang emosi, terus kayak merasa cemas gitu, kayak seperti ada orang yang ngikutin atau segala macam. Terus selanjutnya ada luka secara fisik, itu masuk lagi ke yang tadi bentuk kekerasan seksual, misalkan ada intimidasi, terus kekerasan dalam berhubungan, itu juga pasti masuknya ke luka secara fisik, entah itu mungkin dipukul atau entah itu mungkin berhubungan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya lah ya. Terus itu selanjutnya ada stigma dari masyarakat. Nah itu tuh stigma dari masyarakat itu yang penting banget gitu. Ketika ada korban kekerasan seksual harusnya didorong, diberikan dukungan ya, untuk bagaimana caranya supaya dia semangat lagi untuk menjalani hidup. Kebanyakan di kita malah menjudge gitu, malah menjauh gitu, malah kayak menganggap diasingkan, menganggap kalau korban kekerasan seksual ini adalah sebuah jamur gitu ya dalam masyarakat gitu, sebuah harus diburu lah gitu ya, harus emang bahkan sampai ada yang dibunuh atau segala macam gitu, atau terus diusut gitu supaya dapatkan pelajaran gitu atau segala macam. Terus biasanya stigma dari masyarakat itu seperti ya. Nah yang selanjutnya kehamilan tidak diinginkan, itu yang biasanya terjadi kepada orang yang di luar perkosaan gitu. Nah selanjutnya tadi kan udah ngebahas tentang dampak. Selanjutnya ada menghindari bahaya pemerkosaan. Yang pertama selalu bersikap waspada, terutama di kendaraan umum. Sebenarnya kita harus waspada itu ke semua orang ya. Iya, karena kekerasan seksual itu kan nggak cuma di kendaraan umum, karena bahkan orang-orang terdekat kita kayak keluarga, terus orang tua bahkan mungkin ya, terus antara sepupu gitu, teman, bahkan orang-orang yang udah dikenal, bahkan pacar sendiri. Oh my god. Pokoknya semua kita harus berhati-hati lah gitu. Selanjutnya ada bela diri, contohnya membela diri gitu. Contohnya membawa spray dan bela diri itu, melakukan perlawanan. Sebenarnya boleh, tapi boleh bawa semprotan cabai gitu terus bela diri. Tapi harus harus dilakukan secara benar gitu ya, jangan tiba-tiba ada orang disemprot gitu. Kan nggak mungkin ya. Jadi harus tahu posisi, tahu tempatnya gimana melakukan tindakan tersebut gitu ya. Terus yang selanjutnya ada belajar dari kasus yang ada. Nah ini salah satu bentuk edukasi ya pada kalian semua tentang apa sih dampak dari kekerasan seksual, terus apa sih bentuk-bentuknya, terus bagaimana sih cara pencegahannya, bagaimana sih kasus-kasus yang pernah ada dan ditanganinya seperti apa. Ini salah satu jalan menuju kalian tahu tentang ini bukan aib karena yang harus dilindungi kan korbannya bukan ceritanya. Selanjutnya waspada kepada orang yang tidak dikenal ya. Itu sama sih yang tadi ya, bukan waspada kepada orang yang tidak dikenal aja, semuanya harus diwaspadai. Jadi yang punya diri kita dan kita sendiri yang menentukan, yang kita sendiri yang harus menjaga. Nah ini ya salah satunya yaitu pukul kelaminnya. Nah kan kalau kekerasan seksual ini biasanya dilakukan nggak biasa sih, maksudnya kebanyakan gitu dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga tadi kekerasan non fisik ya, kayak saya di sosial media gitu. Tapi kebanyakan mungkin perempuan laki-laki terhadap perempuan boleh itu pukul kelamin, tapi ketika dia sudah menunjukkan ciri-ciri yang memang
kekerasan gitu, jangan tiba-tiba sama kayak tadi, jangan tiba-tiba dipukul gitu ya. Stranger sangat itu bahaya. Nah, yang selanjutnya, jika aku adalah korban kekerasan seksual, ini yang paling penting. Yang pertama, jangan menyalahkan diri kalian sendiri, itu yang sangat paling penting. Jangan menyalahkan diri sendiri, karena segala permasalahan pasti dapat diselesaikan, segala permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri, kalian gak salah, ada tempatnya untuk pengadilan gitu ya, untuk mengadili. Ini jangan sampai menyalahkan diri sendiri. Bukan kehendak dan kemauan kalian juga kan. Yang selanjutnya ada jangan langsung membersihkan anggota badan dan kumpulkan barang-barang yang dapat menjadi alat bukti. Itu juga salah satu barang bukti buat nanti kalian mungkin ke meja pengadilan atau ke Komnas Perempuan. Kalian harus ada buktinya juga, dan itu menjadi edukasi pada orang-orang juga gitu. Terus cari dukungan, nah ini yang paling penting, cari dukungan itu pada kalian bisa ngobrol kepada orang-orang terdekat kalian, misalkan orang-orang yang udah kalian percaya. Jadi jangan dipendam sendiri lah. Itu benar tadi kata ketua Kopri kita bahwa itu bukan aib, yang aib itu bukan kita yang aib ya. Ceritanya ini bukan aib gitu, maksudnya itu edukasi orang lain. Betul. Dan itu nanti malah ke psikis kalian ya kalau misalnya kalian diam. Jadi bajunya tadi bunuh diri, Kalau misalnya kalian ada di masyarakat, boleh laporin ke pihak yang berwajib, misalnya RT atau terus kalau kalian punya teman yang bisa diajak ngobrol, ajak ngobrol. Tapi carilah memang teman-teman yang bisa sekiranya bisa membantu kalian. Jangan cari teman-teman yang mungkin malah menjudge kalian, mungkin malah menjatuhkan kalian. Cari teman-teman yang emang benar-benar dekat sama kalian. Itu lebih baik lapor pada lembaga perempuan dan mengerti. Nah, selanjutnya datang ke layanan kesehatan dan layanan kekerasan seksual itu ya. Yang tadi konsepnya lebih ke langsung aja gitu. Kalau misalkan di ruang kalian atau kalian tahu tempatnya, mending langsung aja ke Komnas Perempuan atau ke layanan kesehatan seksual. Nah, itu juga sama tadi ya, segera laporkan ke pihak yang berwajib. Jika aku adalah teman dari korban kekerasan seksual, yang pertama dengarkan cerita korban. Nah itu yang pentingnya, kita cari teman yang benar-benar ngerti. Jangan cari teman yang bisanya menjatuhkan, misalkan bisanya menjudge gitu ya. Cari teman yang malah bikin kita down gitu ya. Betul. Jadi jangan, harus tepat lah gitu, orang-orang terpercaya dan orang-orang ya itu lebih baiknya mah Komnas HAM sih sebenarnya. Komnas Perempuan. Nah yang kedua, jangan menstigma korban. Betul sekali yang tadi ya, dengarkan dulu cerita korban. Selanjutnya berinformasi tentang hak-hak korban. Jadi hak-hak korban itu dia. Hak-hak korban kita kan di Indonesia juga punya HAM ya, hak asasi manusia. Setiap orang punya hak asasi manusia gitu. Jadi berikan hak-hak korban bahwa dia itu memang layak hidup, dia itu layak untuk diperjuangkan, dia itu layak untuk dilindungi hukum di Indonesia gitu. Nah selanjutnya jangan tinggal diam ya itu. Kalau misalkan si korban takut untuk ngobrol ke orang lain, misal takut untuk langsung ke kantor polisi atau ke pihak yang berwajib, kita sebagai temannya yang tahu kejadiannya kita sebagai perantara gitu. Kan kebanyakan orang yang emang takut kan, jadi kalau kita sendiri. Terus mungkin kan ketemu orang dia masih takut untuk menceritakan kejadian tersebut kepada orang yang tidak dikenal, kan mungkin takut. Kan kita sebagai temannya bisa membantu sebagai perantara tadi gitu. Nah, selanjutnya ada dukung lembaga layanan korban kekerasan seksual. Nah ini salah satunya kalau di Kopli, ini adalah wadah yang dimana perempuan dapat terbuka gitu ya perihal kekerasan seksual, perihal pelecehan seksual. Ini juga sangat mengedukasi gitu. Di Kopli sendiri banyak materi-materi tentang keperempuanan, banyak materi-materi tentang bagaimana sih caranya supaya kita dapat terhindar atau bagaimana sih caranya menangani hal tersebut gitu. Itu salah satu jalan pengedukasian lah ya, sebagai ruang aman gitu. Nah, betul. Nah, mungkin segitu yang tadi tentang pengertiannya. Soalnya
Kenapa lihatnya di HP? Karena itu biar mengacu kepada langsung ke Komnas Perempuan ya. Iya, Komnas Perempuan. Jadi boleh. Nanti kalian juga kalau misalkan mau tahu lebih lanjut, tonton terus podcast kita. Nah, selanjutnya akan dijelaskan, kan tadi udah banyak ya bentuk-bentuk kekerasan seksual. Nah, ini gimana sih dari zaman dulu untuk menyikapi hal tersebut? Bagaimana sih Indonesia atau enggak undang-undang di Indonesia untuk menyikapi hal tersebut? Coba Ibu Hai bisa menjelaskan. Mungkin sebelumnya bukan ke undang-undangnya ya, Oh, tapi iya. ke angka ya. angka dari kasus Korban. dari kasus korban di Indonesia itu seberapa banyak sih sebenarnya, kenapa sampai bisa kayak merajalela gitu. Nah, catatan tahunan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan itu telah mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana mereka itu membagikan formulir kepada seluruh lembaga masyarakat maupun instansi pemerintahan, di mana di sana itu tersebar hampir ke seluruh provinsi di Indonesia. Nah, selain dari penyebaran formulir itu juga ada beberapa saran yang masuk atau pengaduan yang masuk melalui email resmi Komnas Perempuan, kemudian melalui UPR, yakni unit pengaduan rujukan. Nah, di sana Komnas Perempuan itu telah membagikan hampir 672 lembar itu pada tahun 2020. Nah, lalu pengembalian pengaduan yaitu hampir 35% atau 239 formulir. Angka ini meningkat seiring meningkatnya jumlah laporan dari kekerasan terhadap perempuan tersebut pada tahun 2019. Di mana pada tahun 2019 itu angka pelaporan kekerasan terhadap perempuan itu mencapai 6%. Nah, peningkatannya itu. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 itu mencapai 431.471 maksudnya seperti itu. Nah, jumlah ini juga meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 itu sebesar 406.178. Nah, lalu dari mana sih sebenarnya data-data ini dihimpun? Sebenarnya data-data ini dihimpun sebagian besar itu data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh pengadilan negeri atau pengadilan agama. Nah, data yang dihimpun dari 3 sumber ini, pertama dari pengadilan negeri atau pengadilan agama, kemudian kedua dari lembaga atau mitra layanan Komnas Perempuan, kemudian yang ketiga itu dari unit pengaduan rujukan, yaitu salah satu unit yang dibentuk oleh Komnas Perempuan sebagai wadah untuk pengaduan dari para korban tersebut. Nah, jumlahnya itu berdasarkan hasil dari pengadilan negeri atau pengadilan agama, kasus atau perkara yang ditangani oleh mereka itu mencapai 421.725 kasus. Kemudian dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan itu mencapai 14.719 kasus. Kemudian dari unit pengaduan rujukan itu mencapai 1.419 kasus. Tetapi di unit pengaduan rujukan ini dibagi menjadi 2, ada kasus yang berbasis gender dan ada kasus yang tidak berbasis gender. Tapi yang lebih banyak memang kasus yang berbasis gender itu mencapai 1.277 dan sisanya 142 itu tidak berbasis gender. Nah, kemudian disajikan juga diagram dari jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2008 sampai 2019. Berarti hampir mencapai 12 tahun ya kalau begitu. 12 tahun. Nah, itu mencapai hampir 800% dari 2008 sampai 2019 itu. Bisa diartikan di Indonesia itu mengalami peningkatan 8 kali lipat kasus kekerasan terhadap perempuan dari Perempuan ya? terhadap perempuan dari tahun 2008 sampai 2019 itu. Tapi dalam diagram ini juga masih bersifatnya apa? Fenomena gunung es gitu. Jadi bisa aja realita yang terjadi itu lebih banyak. Cuma yang terupnya doang, ini juga baru nyampe 2019 nah gitu. Kebayang
tahun itu yang ngadu sama yang nggak ngadu itu kan belum jelas gitu ya. belum jelas. Barangkali ada yang korban-korban yang nggak berani melapor. speak up lah kayak gitu. Lagi zaman pandemi sekarang Mereka kan banyak lebih banget. baik diem aja gitu ya. Kayaknya udah gini aja deh gitu. Aku udah bisa gitu. Tapi kan memang banyak di pandemi sekarang banyak juga angka kelahiran yang tinggi dan juga angka KDRT Perceraiannya itu juga. Nah, sebenarnya Soalnya dari data juga ini dari Lintasan Eksekutif bahwasanya nomor satu itu kalau nggak salah ya Bu itu di kekerasan dalam rumah tangga yang ranah personal kan gitu yang paling banyak itu. Ya mungkin memang karena keseringan berinteraksi di rumah mungkin ya. atau kan kebutuhan ekonomi juga termasuk kali ya. Kebutuhan ekonomi Tapi juga. kekerasan dalam pacaran juga termasuk nomor tinggi. Iya, itu apalagi kan nyambungnya ke yang tadi yang sampai kemarin juga nikah masih banyak. Mungkin untuk pembahasan catatan tahunannya bisa segitu Itu ya, jadi memang banyak banget sebenarnya korban, cuman ada beberapa orang yang kita nggak tahu gitu ya yang belum terdata sama belum terdata. iya, belum bisa speak up atau belum bisa melaporkan, takut masih stigma takut yang tadi itu yang masih atau emang mungkin hanya masyarakat sendiri aja yang tahu gitu loh. Biasanya udah ditangani tapi tidak yang nggak nyampe gitu. Ya cuma nyampe sampai situ aja gitu sampai masyarakat situ aja. bisa jadi sih gitu. Cuma ini yang kita apa ya jelaskan kotornya lah ya segitu gitu loh. Hasil yang terdata yang gitu. terdata di Komnas Perempuan yang disebut. Oke, tadi udah ya penjelasan dari Hai selaku sekretaris Kopri. Nah, selanjutnya kan kemarin kita udah ngebahas banyak banget ngebahas tentang rancangan undang-undang ya itu dia. Nah itu kayak gimana sih Bu coba? Kan kemarin pernah ada berita-berita tentang RUU PKS itu bakal dikeluarin dari prolegnas. Padahal kan dari pembentukannya itu dari 2010. Berarti terhitung udah 10 tahun dong. Tapi kan belum dibahas-bahas. Terus polemik dari RUU PKS ini paling itu tentang pandangan bahwa RUU PKS ini kan sulit dibahas. Kalau opininya sih kenapa pembahasannya itu tidak berkontribusi dengan lembaga-lembaga keperempuan yang lainnya gitu yang benar-benar kompeten di masalah ini gitu. Kenapa cuma DPR aja yang muli gitu kalau emang dirasa sulit? Nah, mungkin dari permasalahan susah melobi grup yang itunya atau nggak tahu kayak gimana sih. Tapi kalau pandangan umum tentang kekerasan seksual ini selalu dianggap bahwa permasalahan umum dari kekerasan seksual ini adalah kurangnya iman maksudnya. Padahal kan dari fakta-fakta yang sudah dijelaskan kan pakaian terus kayak sikap itu nggak berpengaruh terhadap perilaku kekerasan seksual itu sendiri gitu. Jadi tidak ada bagaimana sih ciri-ciri pelaku kekerasan seksual itu nggak Jadi ada. semua orang dapat ya. Maksudnya jadi pelaku dapat Dapat jadi korban. dapat jadi pelaku. Polemik lain dari RUU PKS ini selain merujuk pada definisi kekerasan seksual itu sendiri adalah untuk kenapa sih harus ada RUU PKS gitu? Padahal kan tentang kekerasan seksual itu udah dibahas gitu di RUU KUHP ataupun di RUU tentang pengadilan HAM itu sendiri gitu. Tapi kan ini ada sebuah kekhususan gitu yang dimana RUU PKS itu lebih implisit membahas bahwa kekerasan seksual itu ada banyak bentuknya dan macam-macam penanganannya gitu. Seperti dalam contohnya pada aspek definisi dan unsur tindak pidana kekerasan seksual. Kalau dalam RUU PKS itu menguraikan definisi seksual dan menguraikan juga 9 unsur tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri. Dari UU nomor 26 tahun 2018 itu hanya mengatur beberapa jenis kekerasan seksual yang dimana disebutkan dalam pasal 9, yaitu berupa pemerkosaan, penindakan seksual, pelecehan
Lalu selain itu dalam RUU KUHP pada aspek hak korban, saksi dan keluarga korban, di dalam RUU PKS itu merumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban juga. Tapi dalam KUHP itu tidak dibahas gitu. Dan selanjutnya merumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Dan di RUU KUHP itu tidak mengatur tentang perlindungan hak asasi terhadap korban itu sendiri. Jadi masih banyak kurang detail gitu dari KUHP itu. Jadi cuma hanya menindak pelakunya doang tanpa memperhatikan bagaimana korban itu sendiri. Nggak memperhatikan bentuk-bentuk kekerasan seksual juga gitu. Jadi sebenarnya kekerasan seksual di Indonesia ini belum terlalu disorot gitu ya. Dalam segala aspek, dalam khususnya aspek si korbannya itu bakal seperti apakan gitu. Jadi Seperti tabu juga dianggap apa ya, sebagai sesuatu yang melanggar norma lah. padahal kan nggak ada yang tahu gitu ya, bahkan kita lagi jalan pun bisa menerima kekerasan seksual gitu. Bahkan kalau udah ada kejadian kayak gini kayak mikir di Indonesia ruang aman tuh kayak gimana sih gitu. Bahkan di rumah sendiri Nah itu bahkan di rumah Rumah sendiri sendiri pun bisa jadi ancaman itu. Kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan setelah ini gitu kan, itu kan sebagai pertanyaan kalau aman itu seperti apa yang perlu kita lakukan saat pencegahan itu sendiri, edukasi lagi baliknya gitu, karena kita nggak bisa ngobrol orang lain sih, kita bisa ngobrol hanya kepada diri kita sendiri. Minimal keluarga juga dikasih edukasi. Jadi ini tidak terlepas dari perempuan atau laki-laki ya, sebenarnya dia semuanya, mau itu perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa, Apapun gendernya, apapun gender usianya lah ya. bahkan itu tadi salah satu bentuk pelecehan seksual itu bahkan bukan di dunia seperti ini doang, jadi tentang Medsos doang, juga di kan media sosial yang rasa GO banyak banget. Jadi mau di ruang apapun, publik, di ruang privat apapun itu. Jadi ya itu dia. Jadi podcast kali ini mungkin cukup sekian. Pasti kekerasan seksual ini sebenarnya banyak ya bahasanya. Cuma ini sedikit bisa kita bahas secara umum, dasarnya aja gitu yang kita bahas. Banyak banget baca buku tentang gender, tentang kekerasan seksual. baca realita juga. Realita yang ada. Kalau buku tentang perempuan yang paling yang bisa direkomendasiin itu apa ya kira-kira tentang perempuan? Tentang perempuan kalau yang pertama mau belajar gender ya transformasi gender yang Iya, yang Mansur Fakih. Terus kalau dari sisi agamanya mungkin kalau dari agama Islam pasti perempuan itu. Iya, Banyak juga sih sebenarnya film-film yang mengedukasi Terus tentang perempuan. karya-karya Nawal juga itu bagus. Banyak banget lah pokoknya. Artikel untuk juga mencari- banyak. untuk mencari informasi gitu, untuk mencari gampang diakses lah sekarang mah. Betul. Yang lain juga banyak. Betul. Jadi mungkin segitu aja ya. Itu dia tadi, kalau ada pertanyaan boleh dikirimin di komentar bawah. Dan kalau mau memberi masukan juga boleh karena ini Boleh. perdana, guys. Pokoknya Sahabat-sahabat. saran dan kritik yang membangun. Saran kritik yang membangun boleh apa aja deh. Tapi jangan lupa juga untuk like, Subscribe. and comment di bawah supaya kita kedepannya lebih progresif lagi, lebih baik lagi untuk kedepannya. Mungkin segitu aja ya tentang seksualitas dan kekerasan seksual di Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga mungkin kita di sini sama-sama belajar lah ya untuk memberikan informasi yang baik untuk kalian semua. Terima kasih ya buat semuanya. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa terus berpikir positif dan kritis. Mungkin segitu aja ya. Tuh. Mungkin segitu aja ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam. Oh iya guys, jika kalian adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan pernah menjadi penyintas kekerasan seksual atau memiliki teman seorang penyintas kekerasan seksual, kalian bisa melapor atau mengadu ke layanan bilik pengaduan WSC ya. Untuk mekanisme dan informasi selanjutnya, kalian bisa menghubungi kontak layanan yang tertera di bio Instagram bilik pengaduan. Terima kasih. Bila Putri.
Dan yang alhamdulillah sekarang juga kita podcast hakaler semua. Ya bukan penyiksaan ya. Tidak lagi Intimidasi. Cut guys, cut berisik.